Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Informasi apa saja yang didalami pada pemeriksaan Irjen Pol Verdi Sambo hari ini dan siapa polisi lainnya yang diperiksa terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Informasi selengkapnya akan disampaikan Marcelina Tumundo dari Bareskrim Polri Jakarta dan Lis Pratiwi dari Makobrimob Depok, Jawa Barat. Kita ke Marcelina Tumundo terlebih dahulu. Marcelina, bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap para anggota Polri oleh Inspektorat Khusus? Ya, Reza, sejauh ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prastio, bahwa Inspektorat Khusus telah memeriksa total 63 anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam olah TKP atau dalam berbagai upaya hukum yang berlangsung dalam kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua. Dari 63 anggota polisi ini merupakan jumlah yang terus bertambah dari waktu ke waktu seiring dengan kerja Inspektorat Khusus yang mengiringi upaya penyidikan yang dilakukan oleh tim khusus bentukan Kapolri. Nah, dari 63 anggota polisi ini, 35 diantaranya diduga kuat melakukan pelanggaran kode etik kepolisian dan terhadap 16 diantaranya ini sudah dilakukan penempatan khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Inspektorat Khusus terus melakukan investigasi secara berkesinambungan dengan pihak tim khusus dan jika kemudian nantinya selain ditemukan adanya pelanggaran kode etik, jika ditemukan ada pelanggaran pidana, maka kemudian Inspektorat Khusus ini akan melimpahkan anggota polisi tersebut ke pihak tim khusus untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Nah, kemudian terkait dengan upaya penyidikan ini juga masih terus berjalan. Terbaru atau tepatnya kemarin pihak tim khusus dalam hal ini adalah Bareskrim Polri juga sudah melakukan pemeriksaan di wilayah Kabupaten Magelang. Tepatnya adalah di rumah singgah Irjen Pol Verdi Sambo di Cempaka Residence Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 3,5 jam ini belum disampaikan secara detail apa saja kemudian temuan dan juga fakta-fakta terkait yang sudah ditemukan oleh penyidik dari Bareskrim. Tetapi adanya upaya dari penyidik Bareskrim Polri untuk mendalami kronologi yang terjadi khususnya di Magelang ini adalah salah satunya karena ada pernyataan atau pengakuan dari Irjen Pol Verdi Sambo yang merasa ada upaya yang mencoba untuk mengusik bagaimana harkat dan martabat dari istri dan keluarganya yang menurut ia ini menjadi salah satu motif terjadinya upaya penembakan terhadap Brigadir Yosua di rumah dinasnya di Duren 3 Jakarta Selatan. Kami juga masih menantikan apakah hari ini ada pemeriksaan lanjutan terkait dengan sejumlah tersangka ataupun saksi-saksi lainnya dalam kasus Brigadir Yosua. Reza. Marcelina, kemudian apakah sudah diketahui kapan Putri Chandrawati akan diperiksa dan bagaimana perlindungan terhadap Putri Chandrawati saat ini? Ya, Reza, dari pihak Kadif Humas Polri ini juga sudah mengatakan bahwa tim khusus sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati, istri dari Irjen Pol Verdi Sambo. Tetapi untuk waktunya kapan ini juga kami masih menantikan tepatnya pemeriksaan dari Putri Chandrawati sebagai saksi. Sejumlah pihak memang menilai bahwa Putri Chandrawati ini dapat menjadi saksi kunci untuk membuat kasus tewasnya Brigadir Yosua ini semakin terang benderang, di mana saat ini juga pihak kepolisian telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Nah, terkait dengan perlindungan terhadap Putri Chandrawati dari pihak LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemarin sudah menyatakan bahwa menolak atau memberhentikan penelaahan terhadap permohonan perlindungan atas Putri Chandrawati. Ada beberapa pertimbangan yang memang membuat LPSK ini memutuskan untuk tidak memberikan perlindungan. Yang pertama ini adalah karena tidak adanya temuan terkait dugaan tindak pidana pencabulan yang sebelumnya dilaporkan oleh pihak Putri Chandrawati ke Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga karena dari pihak Bareskrim juga sudah menggugurkan laporan tersebut, maka bisa dikatakan kecil kemungkinan Putri Chandrawati ini adalah sebagai korban dari pencabulan atau kekerasan seksual sebagaimana yang ia laporkan. Kemudian dari beberapa pengajuan pemeriksaan atau assessment secara psikologis terhadap Putri Chandrawati yang mana LPSK ini sudah mengajukannya sebanyak 3 kali sejak bulan Juli kemarin, tetapi kemudian pemeriksaan
asesmen psikologis ini tidak kunjung dapat dilakukan secara lancar ataupun mulus dari pihak LPSK. Sehingga sampai saat ini kami masih menantikan kapan pemeriksaan dari Putri Chandrawati sebagai saksi ini akan berlangsung di Barreskrim Polri. Demikian, Reza. Baik, Marcelina tahan dulu, kita langsung ke Makobrimob. Sudah ada Lis Pratiwi di sana. Lis, apakah hari ini ada pihak-pihak yang melakukan kunjungan atau kembali memeriksa Irjen Verdi Sambo? Reza, hingga saat ini tidak ada rencana pemeriksaan dari pihak internal, dari pihak eksternal maksud kami, terhadap mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Sejak pagi tadi juga tidak terlihat adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan kunjungan ke Makobrimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat ini. Namun tentunya pendalaman proses hukum oleh tim penyidik ini masih terus dilakukan. Sementara itu tim sus menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus fokus untuk melakukan pendalaman dan juga penyelesaian berkas yang akan diajukan kepada jaksa penuntut umum. Sebelumnya, Irjen Pol Verdi Sambo yang saat ini tengah ditahan di Makobrimob Polri ini memang telah menjalani pemeriksaan dari pihak Komnas HAM pada Jumat pekan lalu. Kala itu Komnas HAM yang diwakili oleh 3 orang komisionernya, yakni Ahmad Taufan Damanik, BK Ulung Hapsara, dan juga Khairul Anam, mendapatkan sejumlah pernyataan dari Verdi Sambo. Di antaranya ia mengakui bahwa dirinya adalah aktor utama di balik kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Verdi Sambo juga mengaku bahwa dirinya sempat merekayasa seolah terjadi baku tembak antara Brigadir Yosua dengan Barada Richard Eliezer. Sebelumnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM ini memang dilakukan di Makobrimob karena saat itu status Verdi Sambo adalah sebagai tersangka dan ditahan di lokasi ini. Aksi ini juga merupakan jemput bola yang dilakukan oleh Komnas HAM untuk melengkapi segala puzzle dari hasil penyidikan yang sudah didapatkan sebelumnya, termasuk dari Dokes dan juga dari tim Cyber Polri. Reza. Lis, hingga kini sebenarnya ada berapa anggota Polri yang ditahan terkait kasus meninggalnya Brigadir Yosua? Reza, sejauh ini memang jumlah anggota Polri yang diperiksa terkait dengan kasus meninggalnya Brigadir Yosua Huta Barat ini terus bertambah. Dari hasil penyelidikan terakhir total ada 63 anggota kepolisian yang sudah diperiksa oleh tim khusus, dan dari 63 orang tersebut 35 diantaranya ini diduga melakukan pelanggaran kode etik. Dari 35 tersebut 16 saat ini ditahan di tempat khusus, 6 diantaranya ditahan di tempat khusus yang berada di Makobrimob ini. Demikian Reza, kembali ke Anda di studio.